Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berlanjut ke dalam ceritanya, alangkah indahnya kita bersholawat terlebih dahulu kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat kita bisa menjadi saksi dan mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu desa kecil yang damai, hiduplah seorang wanita bernama Aisyah yang sangat mencintai suaminya, Fajar. Mereka telah menikah selama bertahun-tahun, dan Aisyah selalu berusaha menjadi istri yang baik, setia, dan mendukung suaminya dalam segala hal. Fajar dikenal sebagai pria yang rajin bekerja, namun sayangnya, ia seringkali melalaikan ibadah dan terlambat dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah. Suatu ketika, Fajar jatuh sakit dan meninggal dunia. Aisyah merasa sangat kehilangan. Ia merasakan kesedihan yang mendalam karena cinta dan perhatian yang ia berikan kepada suaminya selama hidup mereka kini harus berakhir dengan perpisahan yang begitu berat. Namun, ia juga merasa khawatir tentang keadaan akhirat suaminya. Fajar mungkin belum cukup berbuat baik selama hidupnya, dan Aisyah merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk suaminya. Aisyah sering mendengar dari para ulama tentang kehidupan setelah mati, tentang alam kubur yang penuh dengan ujian dan cobaan, dan bagaimana amal perbuatan seseorang bisa menentukan nasib mereka di alam barzah. Ia mulai berpikir, jika suamiku tidak sempat bertaubat atau berbuat kebaikan yang cukup, apakah ia akan mendapatkan siksa di kuburnya? Dalam keputusasaannya, Aisyah mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dengan harapan bisa memantau keadaan suaminya di alam kubur, ia mencari cara untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dalam dunia modern, teknologi canggih seperti CCTV bisa digunakan untuk mengawasi keadaan di tempat tertentu. Mungkin, pikirnya, jika ada cara untuk mengetahui apakah suaminya mendapatkan siksa atau tidak, ia bisa segera melakukan sesuatu. Aisyah kemudian mencari seorang ahli teknologi yang dapat membantu memasang sebuah kamera tersembunyi di dekat kubur Fajar. Dengan hati yang penuh kecemasan, ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kondisi suaminya. Setelah beberapa waktu, saat kamera itu dipasang, Aisyah menunggu dengan penuh rasa takut dan gelisah. Suatu malam, dia akhirnya memutuskan untuk melihat rekaman CCTV yang ada di kubur suaminya. Apa yang ia saksikan sangat mengejutkan dan menggetarkan hatinya. Dalam rekaman tersebut, ia melihat sosok Fajar yang sedang disiksa oleh malaikat-malaikat yang datang dengan hukuman yang sangat keras. Ia merasakan kesedihan yang mendalam, tetapi juga merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hatinya, Aisyah merasa seolah-olah dia harus melakukan sesuatu untuk mengubah nasib suaminya. Ia memohon kepada Allah dengan penuh tangisan, meminta ampun untuk dosa-dosa suaminya, dan berdoa agar Allah memberikan rahmat-Nya. Malam demi malam, Aisyah tidak bisa tidur dengan tenang. Ia semakin menguatkan tekad untuk menambah amal ibadahnya, memperbanyak doa, dan melakukan segala hal yang bisa memperbaiki nasib suaminya di alam kubur. Ia terus berdoa, bersedekah, dan memperbaiki dirinya, berharap bahwa Allah akan menerima amalannya dan memberikan rahmat-Nya pada Fajar. Namun, suatu hari, Aisyah teringat sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, jika seorang anak ada mati, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh untuknya. Aisyah menyadari bahwa hanya doa yang bisa menolong suaminya di alam kubur, dan bahwa dia tidak bisa mengubah takdir dengan cara-cara yang melibatkan teknologi atau keinginannya untuk mengontrol keadaan. Dengan kesadaran itu, Aisyah menghentikan segala usaha untuk memantau keadaan suaminya. Ia berfokus pada doa dan amal syalih. Seiring berjalannya waktu, Aisyah semakin yakin bahwa Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu,
dan bahwa usaha terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang istri adalah berdoa dengan penuh ketulusan untuk kebahagiaan suaminya di dunia dan akhirat. Aisyah akhirnya menerima bahwa yang bisa diubah adalah dirinya sendiri, dengan memperbaiki amal perbuatannya dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia pun terus berdoa dengan harapan agar suaminya mendapatkan pengampunan dan rahmat Allah, serta mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Beberapa waktu setelah Aisyah menyadari bahwa hanya doa dan amal syalih yang bisa membantu nasib Fajar di alam kubur, hidupnya mulai berubah. Ia mengabdikan diri lebih dalam lagi pada ibadah, semakin tekun membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran. Aisyah juga semakin aktif bersedekah, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, berharap setiap amalannya dapat menjadi jalan bagi Fajar untuk mendapatkan keringanan di alam kubur. Di tengah perjalanan ini, Aisyah sering merasakan ketenangan yang datang setelah berdoa. Ia merasa bahwa meskipun Fajar tidak lagi bersamanya di dunia, ia masih bisa melakukan sesuatu untuk kebaikan suaminya di akhirat. Setiap doa yang dipanjatkan terasa seperti menghubungkannya kembali dengan Fajar, meskipun hanya dalam bentuk doa yang tulus dan harapan akan pengampunan dari Allah. Namun, meskipun Aisyah berusaha memperbaiki diri dan memperbanyak doa, perasaan cemasnya tentang keadaan Fajar tidak pernah sepenuhnya hilang. Ia masih terbayang oleh rekaman CCTV yang ia lihat sebelumnya, siksa yang diterima Fajar di alam kubur. Akan tetapi, Aisyah mulai menyadari sesuatu yang sangat penting, bahwa perasaan cemas itu bisa menjadi penghalang bagi dirinya untuk meraih ketenangan hati. Ia harus melepaskan rasa takut itu dan lebih fokus pada bagaimana ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Suatu malam Aisyah bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Fajar. Wajahnya tampak tenang dan penuh cahaya, seolah-olah dia sedang berada di tempat yang penuh kedamaian. Fajar tersenyum kepadanya, lalu berkata, Aisyah, terima kasih atas doa-doa dan amal kebaikanmu yang ditujukan kepadaku. Allah mendengar dan menerima keikhlasanmu. Kini aku sudah tenang di sisi Allah. Jangan bersedih lagi wahai istriku. Sampai jumpa di surganya Allah nanti. Aisyah terbangun dengan perasaan yang campur aduk, antara haru dan senang. Mimpinya itu memberikan kekuatan baru dalam hatinya. Ia yakin bahwa Allah menerima setiap doa yang dipanjatkan dengan ikhlas, dan rahmatnya tidak pernah jauh dari hambanya yang terus berusaha untuk selalu berbuat kebaikan. Aisyah mulai menceritakan mimpinya itu kepada beberapa orang yang dekat dengannya, terutama kepada para tetangga dan teman-teman yang mengenal Fajar. Mereka semua turut merasakan kedamaian dan berharap agar Fajar mendapatkan rahmat Allah. Mimpi itu bukan hanya sebuah penghiburan, tetapi juga sebuah pengingat bahwa setiap doa yang tulus tidak akan sia-sia. Hari demi hari, Aisyah semakin merasa bahwa hidupnya, meskipun tanpa Fajar di sisinya, tetap penuh dengan makna. Ia terus berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berusaha menghindari kesalahan-kesalahan yang pernah ia sesali, dan selalu mengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah ujian dari Allah. Aisyah pun mulai lebih aktif membantu anak-anak yatim dan kaum duafa, berharap amal-amal tersebut dapat menjadi bekal di akhirat kelak. Aisyah sadar, meskipun dunia ini hanya sementara, ia harus terus berusaha memberikan yang terbaik, baik untuk dirinya, untuk orang lain, dan tentu saja untuk suaminya, Fajar. Ia tahu bahwa di akhirat nanti, segala amal perbuatan akan mendapatkan ganjarannya, baik itu dalam bentuk rahmat atau balasan sesuai dengan apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Pada akhirnya, Aisyah pun merasakan kedamaian dalam hatinya. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah, dan ia hanya bisa berusaha sebaik-baiknya. Dengan penuh keyakinan dan rasa syukur, Aisyah melanjutkan hidupnya, terus mendoakan Fajar, dan berharap suatu hari nanti, mereka akan dipertemukan kembali di surganya yang penuh kebahagiaan dan kedamaian abadi. Pesan moral dari kisah ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian, dan perpisahan dengan orang yang kita cintai adalah salah satunya. Namun, dalam setiap perpisahan,
Ada kekuatan doa yang bisa menghubungkan kita dengan mereka, dan amal syalih kita dapat menjadi bekal bagi mereka di kehidupan setelah mati. Sebagai pasangan hidup, kita harus berusaha untuk saling mendoakan, memperbaiki diri, dan terus berbuat baik, karena hanya Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu, dan hanya kepadanya lah kita harus bertawakal. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islam legendaris lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.